Wayang raga sukma, sukma yang pada ngaraga. Pada para hadirin saya mengadakan sloka yang ada, tapi bukan zaman sekarang. Zaman purwa alam padang pepanjang. Ilir panjang puncung gunung panjangnya lautan. Gebang patikan siwalan tunggal, gebang menunjukkan orang banyak, tunggal adanya saya yang satu. Menurunkan purba wisesa, purba wayang sekotak wisesa, panjang sekian menitiskan Buddha Sarawak. Buddha orang dulu, Sarawak orang sekarang. Mengajikan Pancaduria, Pancalima Duria merupakan angan-angan. Menyebut Suriwesi Beraja Wisesa amarah uwa masuk yamut mainah imut, artinya kita harus selalu ingat akan kehendak takdir Allah yang Maha Kuasa. Rap sirap kadakwana linggih gemura segara. Kecebok petak iman kedebong mapak buana, kelir langit wayang kedebong bumi wayang, damar nyata nyawa wayang. Wayang juga ning dalang juga ning wayang sukma, wayang maring dalang sukma, wayang maring dalang. Dalang hanutan wayang. Mangga batanga lor pada jayanya kulon. Tinggi kepangkatan dalam perwayangan nyata yang jagat mata, tua wayang Semar Badranaya. Nanggrip puni ingkang kae kadik dasa nama purwa Eka Sawiji adil walui dasa 10 nama jenengan purwa iku wiwitan
sanajan kata titahing dewa ingkang kasongan ngakasakata ingkang samya angkana raras boten wonten kados kayangan jagat Suralaya bubukaning sinarita yang prames di Batara Guru di hadapan Cenarada selaku kabayan dewa juga yang kedua Batara Yamadipati yang sedang mengadakan musyawarah hubungan sangar kuncet kuncangnya kayangan jagat Suralaya bidadari patang puluh pada puing dewa pada selesma cangkok ulung pada layu kawah candran muka bergemuruh menandakan bakal ada yang terjadi gara-gara di kayangan jagat Suralaya maupun alam dunia marga pada kemuruh mobil istana kayangan hias mas inten jumanten menandakan kemewahan kemegahan kayangan jagat Suralaya yang dipimpin Pramesti Batara Guru. Kayangan juga disebut surga Maniloka, surga tempat keindahan, tempat kenikmatan, tempat kebahagiaan yang kekal abadi. Inilah istana kayangan Jangjing Salaka. Kakang Pancin Narada kakang adik guru coba segera datang di hadapan diri kaula jangan enak tenang di kayangan kakang siap bocah yang dipanggil pimpinan anak Batara Yama Batara Yama ada ya siap sama duduk dulu kakak. Makasih. Sama-sama anak duduk di lokasi. Duduk.
cerah ya sarua rukma ya sarua rukma ya inilah menurut cerita adanya di dalam istana negara nyatanya kayangan jagat Suralaya yang Prames di Batara Guru dia ada Panci Narada selaku Kabayan Dewa juga yang kedua Batara Yama yang sedang mengadakan musyawarah hubungan sangar goncet-goncannya kayangan kawat candra di muka bergemuruh cangkok ulun pada layu sangarnya kayangan jagat Suralaya bersuara Prames di Batara Guru Kakang Mas Kakang Panci Narada kakang saya ucapkan terima kasih atas kedatangan diri kakang dipanggil ini di istana kayangan Jangging Salaka. Apa kabar kakang Panci? Aduh ampun di guru junjunan sesembahan diri kakang yang dipuja dipuji pada diri kakang baik siang maupun malam ini di kayangan jagat Suralaya rosok kakang Panci Narada pangmar sifatnya di siang hari di malam hari kakang siap datang ini ke istana kayangan Jangging Salaka karena doa dari Prames di Batara Guru badan kakang sehat tak kurang suatu apapun Prames di Batara sehat cuman ada pergantian musim rada sedikit kena empluk batuk nggak ngaso padahal apa aja udah diminum udah wajar namanya hidup manusia di alam dunia apa memang dua man nggak sehat ya sakit nggak sakit ya sehat cuman yang namanya orang udah tua masa sehatnya pan ada aja yang dirasa segala kaki pada kesemutan pinggang udah mulai kerasa tangan pada kaku ada yang gak kaku-kaku udah siapa yang nyebut loyo banyak anak kecil ama lupa rada gampang namanya udah tua kata kakang kali kakang nggak punya bini nggak taunya udah dua namanya lupa bukan lupa ya. hah? Bukan lupa itu mah apa man? Ciwis. Oh, ciwis. Beda itu nggak lupa ya. Sehat. Iya syukurlah kakak anak Batara Yama bagaimana keadaan diri sampean kalau nggak ditempo tinggal geram itu tinggal geram kalau nggak ngegebrok ke bawah coba kalau ngegebrok ke bawah ya seperti halnya Eyang Panci keadaan diri saya juga sehat tak kurang suatu apapun Eyang ada apa yang panggil Batara Yama secara mendadak seperti ini tunggu dulu anak Kakang Panci Narada kelihatannya Rai malam ini teh bingung kayak banyak yang dipikirin tidak wayang 8 juta mah ya
Memang orang sembarangan apa? Kalau perlu mah tambahin 1 juta lagi biar jadi 9. Bukan soal ke situ kakak. Sangar goncet goncangnya ini kayangan jagat Suralaya, pasti ada yang menjadi sebab, pasti ada yang menjadi gara-gara. Ya kalau soal gara-gara atau sebab sangar ini kayangan, rasa Kakang Panji Rai tentu lebih tahu daripada diri Kakang. Sebab apa? Sebab Kakang teh di kayangan tua, muda tua dari umur, muda dari kepangkatan. Sepinternya Kakang, sebodohnya Rai, yang gak mungkin atau Kakang kudu lebih pintar daripada Rai selaku pangpimpin. Ya mangga Kakang, saya lihat ogan lopian nyatanya yang menjadi gara-gara, yang menjadi sebab ini karena adanya manusia hidup yang ngerasa susah, yang ngerasa sengsara, nggak nerima pada nasib, nggak nerima pada ketentuan yang maha kuasa. Datangnya kekayangan, ada yang mau dituntut sebab dianggapnya dewa atau pimpinan manusia maupun pimpinan alam jagat raya. Kakang Panji Narada itu yang bakal datang kekayangan nuntut soal hidup susah, soal hidup sengsara, pengennya senangi. Ya itulah Kakang, orang mana ya bukan yang lain pada diri kita, yaitu anak Kilura Semar Badranaya Dawala Kakang. Jadi yang bakal datang kekayangan teh si Dawala, yaitulah Kakang. Waduh, jadi maksud kedatangan si Dawala kekayangan jagat Suralaya, apa yang mau dikepengin, apa yang mau dipinta pada si Dawala? Yang dipinta singgah lain, minta keadilan. Sebab apa? Sebab dewa dianggap pimpinan alam dunia, pimpinan kayangan maupun pimpinan alam maya pada. Kenapa yang lain dibikin kaya, Dawala dibikin sengsara? Kenapa yang lain dibikin cakep, keluarga Dawala menjelek-jelek? Juga ada lagi yang dituntut pada si Dawala ini di kayangan jagat Suralaya. Yang lain jadi pimpinan negara, yang lain jadi pimpinan daerah, tapi si Dawala tetap menjadi rakyat jelata. Kakang Panji Narada macem-macem. Ya kalau memang keinginan si Dawala pengen kaya atau kepengen pangkatnya tinggi, apa salahnya Pak Rai teh? Dewa seucap nyata secidemetuk. Kata Rai kaya, sekejap mata si Dawala bisa jadi kaya. Kata Rai Dawala jangan lagi sifatnya jadi pimpinan daerah, suruh jadi raja juga, sekejap mata bisa jadi raja. Kapan lagi kita nyenangin ponakan nih? Pan buruk-buruk papan jati, sekering-keringnya jahe. Kalaupun kita nggak aku, si Dawala Kilura Semar Badranaya emang saudara kita. Ya berarti ini bukan masalah yang besar ya. Cukup kita terima si Dawala, kita turutin apa yang menjadi keinginan maupun kemauan si Dawala. Udah selesai ini persoalan. Bukannya persoalan sampai di situ Kakang. Yang namanya hidup manusia di alam dunia, jangan lagi sifatnya si Dawala, sedangkan diri kita juga ada yang nentuin. Masing-masing yang gak bisa dipungkir, jodoh, umur, milik, rezeki itu teh ketentuan dari yang maha kuasa.
tong boros sifatnya dawala yang susah, kalaupun dia udah kaya juga kalau emang miliknya kecil mah ada aja yang mentak jadi habis. Seperti halnya umur, kata kita disuruh hidup juga kalau katanya maha kuasa udah waktunya habis mau diapain coba. Sedangkan diri kita pribadi juga yang menjadi penguasa tiga buana alam. Alam kayangan saya menguasai, alam dunia marja pada saya menguasain, alam maya pada saya menguasain. Kalau katanya maha kuasa derajat saya kudu turun, mana pasti bakal jadi turun. Karena yang namanya takdir nggak ada yang bisa ngerubah takdir. Mungkin nasib bisa dirubah kecuali ada kemauan, ada keinginan. Kakang panci neraka. Seandainya dawala saya bikin jadi kaya dari susah, dari sengsara, berarti saya yang bakal dituntut pada yang maha kuasa. Dawala emang nasibnya kudu jadi rakyat jelata, terus saya jadikan dia pangkat setinggi-tingginya, iya emang bisa, tapi saya nanti yang bakal dituntut yang maha kuasa. Sebab kuadil-adilnya yang maha kuasa, jangan lagi sifatnya manusia yang benar, kalaupun manusia yang salah juga disayang. Sejelek-jeleknya penjahat juga ke yang maha kuasa masih disayang. Dari apa sebab? Kalau udah waktunya kehujanan mah jangan lagi yang benar, yang salah ke waktunya kehujanan mah kehujanan. Jangan lagi sifatnya yang benar, kalaupun yang jahat juga kalau katanya maha kuasa takdirnya kudu kaya mah bisa jadi kaya. Jadi maksud raih promes di bataran ya kalau bisa mah jangan dikasih izin, kata kasih tahu si dawala masing-masing udah ada jalurnya, masing-masing udah ada derajatnya, masing-masing udah ada nasibnya. Kita kudu percaya pada nasib kita. Tong boros sifatnya kayanya diri kita, susahnya diri kita juga kalau kita syukurin memakai hidup bakal jadi bahagia. Sebab kebahagiaan bukan diukur pakai duit, kebahagiaan bukan diukur pakai pangkat yang tinggi, kebahagiaan juga bukan diukur dari harta yang berlimpah, tapi hidup bisa bahagia kalau kita banyak bersyukur pada yang maha kuasa. Kalau kata kakang benar juga, ada benarnya juga omongan Rai. Dari apa sebab kalau kita lihatin di daerah pesawahan yang masih lega, pesawahan ada sepasang keluarga yang dari pagi sampai sore teh kalau bahasa Inggrisnya mengegebot. Tapi sepanjang perjalanan dia ngegebot nyari padi di sawah itu dengan cengar cengir pada bercanda berdua-dua, ntar balik naik sepeda karena emang sawahnya jauh, dibawa di sepeda, ntar dia ketawa, ntar dia nyubit, ntar main kitik-kitikan. Berarti bahagia teh bener kata Rai, nggak kudu kaya, yang penting kita bersyukur. Ama jangan melihat orang lain man. Karena kita lihat orang lain kayaknya hidupnya senang, kayaknya hidupnya bahagia, yang kita kata bahagia mah belum tentu. Ini mah kadang-kadang orang dapat duit banyak, kena gusuran, dia yang setengah mati mikirin. Udah buat apaan? Kalau orang mati juga apa kita kudu sirik? Sekarang orang sakit yang parah apa kita kudu sirik? Masing-masing juga udah ada takdirnya. Tiba orang kuat beli mobil, mending kalau beli metiban kredit mobil tetangga udah gak pulas tidur. Padahal dia yang kredit juga mikirin setengah mati. Apalagi lagi suasana kayak gini mama. Usaha serba susah, usaha nggak semudah kita ngebalikin telapak tangan, tapi kalau kita banyak bersyukur mah, dan mudah-mudahan yang penting mah kita asal sehat ya mah.
sebab sehat adalah nikmat yang tak ternilai harganya, yang patut kita syukuri di hadapan yang maha kuasa. Siapa yang nyebut kue? Yang maha kuasa. Lagi sekarang malah lagi ada musibah bukan tidang di Indonesia, di seluruh dunia ya mah, yang disebut corona COVID-19. Rompit makil si sama dan macam-macam, ntar gak dapat bayaran ya. Makanya atur anak Batarayama saya siapkan baja balad kayangan umpama dawala maksa tahan, jangan sampai bertemu dengan yang Prames di Batara Group. Baik, kalau gitu saya bakal menyiapkan para dewa supaya menjaga perjalanan dawala jangan sampai masuk ini ke kayangan jagat Suralaya. Ya silakan anak, coba tolong dibantu pasang pancing. Siap. Dari Suralaya bantu lagi supaya lancar gitu. Kakang bakal mengawasi dewa-dewa yang lain, intahkan atau dewa-dewa yang lain tugaskan. Mangga Kakang Panjenengan permisi Kakang. Mudah-mudahan dawala yang memaksakan kemauannya ini kesayangan jagat Suralaya. Batara Indra, Batara Kamajaya, Batara Samu, Batara Surya, kumpul. Siapkan baja balan masing-masing, jaga perjalanan Sidawala putra Kelura Semar Badadaya, jangan sampai menemui yang Prames di Batara Guru. Siap. Ayo atur barisan, atur pasukan, jangan sampai Dawala bisa lolos dari penjagaan diri kita. Dan menurut yang Prames di Batara, jangan pakai cara kekerasan, pakai cara musyawarah, jangan sampai terjadi apa-apa pada Sidawala. Alut-alutan para dewa yang masing-masing bersiap sedia menjaga masuknya dawala yang akan menuju ke kayangan jagat Suralaya. Belum diceritakan bertemunya dengan Sidawala para dewa, kita ceritakan di negara Amarta. Sebelum datangnya ke kayangan jagat Suralaya,
sebagai masyarakat negara Amarta Dawala dan Nalagareng merasa perlu minta izin pada pemerintah negara Amarta. Inilah istana negara Amarta. Prabu Dharma Kusuma Diadak Bratasena juga Arjuna. Kebetulan Batara Kresna Raja Negara Meralaya juga hadir. Rai Mas adik Kakang Bratasena ada diri kaula Kakang Arjuna Satria Panengah Pandawa ada diri kaula Arjuna Kakang Rai Kakang Batara juga hadir. Iya syukurlah Kakang Batara masuk atuh Kakang. Juga buat Radio Irna yang senantiasa mengudara. Sama Rai Mas adik Kakang duduk dulu. Baik Kakang duduk Bratasena. Baik Kakang duduk dulu. Ampura diri kaula Kakang Prabu duduk dulu. Kakang Bratasena duduk. Kakang Batara duduk. Jaya
Gedung dhuwur sampun pakuing ya seping pintrim papatetan sami murad bendi langkruk manis jeruk manis Kakang Batara ucapkan terima kasih atas kedatangan Kakang Batara di Istana Indraprasta. Ada apa Kakang? Kakang terasa punya pikiran gak enak ini. Dan para Pandawa 5 yang kebayang-bayang dalam pikiran diri Kakang, ya intinya mah Kakang khawatir pada Pandawa 5. Sebab Kakang pikir bahagianya Pandawa 5 juga bahagianya Kakang Batara, sengsaranya Pandawa 5 juga sengsaranya Kakang Batara. Dan lihat para Pandawa 5 sehat, lihat para Pandawa 5 kumpul pada rempuk, irang rasanya diri Kakang. Yang kedua atuh Kakang, kan ini teh masih suasana lebaran. Kakang kemarin gak sempat datang. Ya seharusnya diri kaula yang datang Kakang gak kudu tua gak kudu muda, yang sempat aja yang sempat. Benar Rai Bratasena Arjuna Nakula Sadewa teh ini gak terjadi apa-apa. Emang gak tuh Kakang. Ya kalau memang soal kejadian enggak ada kejadian di Istana Indraprasta. Tapi tadi malam saya ngimpi Kakang kejabat. Keadaan ini negara Amarta terserang, airnya sebesar-besarnya air. Di dalam impian diri kaula semua ke bawah arus, semua ketarik banjir yang melanda ini istana negara Amarta. Kakang ya kalau kata saya mati bang, impian mau jangan dipikirin teman-teman. Namanya impian mati bang, kembangnya tidur. Yang penting kita banyak berdoa pada Yang Maha Kuasa. Yang penting kita dekat sama Yang Maha Kuasa. Impian muah tibang cobaan hidup itu Kakang. Ya tapi begini kata orang tua kita dulu, yang namanya Yang Maha Kuasa ngasih sebab, ngasih gara-gara pada diri kita teh sebelum terjadinya sebab, sebelum terjadinya gara-gara, kita teh dikasih petunjuk. Anggap aja itu teh petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Ya mungkin Kakang Batara tahu apa arti dari impian Kakang Prabu Darma Kusuma. Kakang Batara ya kalau soal impian sih boleh percaya, boleh juga enggak. Dan biasanya sih kalau soal banjir yang melanda atau yang menimpa ini negara Amarta, sekagaknya banyak sedikit mah para Pandawa 5 bakal ketemu sama pusing, bakal ketemu sama persoalan. Cuman yang namanya hidup di alam dunia nggak mungkin kita nggak punya persoalan. Setiap yang hidup pasti punya persoalan. Yang penting benar tadi kata Bratasena, kita lebih dekat pada Yang Maha Kuasa.
kita jalanin apa yang menjadi takdirnya, apa yang menjadi ketentuan. Sedang mengadakan musyawarah para Pandawa yang dipimpin pada Batara Kresna. Sampai Medawala di hadapan Prabu Dharma Kusuma. Assalamualaikum. Kayaknya kita kedatangan tamu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam goblok. Kayaknya kalau dilihat dari dengar suara mah kayak si udah lihat suara. Dawala, saya juragan. Jangan di luar aja tuh masuk. Masuk Dawala. Jangan di luar aja diri sampean. Masuk Dawala. Ya kebetulan diri sampean tadi tunggu. Ini di Istana Negara Marta. Ya juragan, terima kasih. Mudah-mudahan saya tidak ganggu para Pandawa 5. Masuk Dawala. Masuk Dawala. Datang neratang ngademang hampura diri kaula juara duduk Dawala. Juragan Batara duduk. Juragan gede duduk. Juragan Arjuna duduk Dawala. Datang neratang ngademang sondra saling sumber. Ada apa nggak biasa-biasanya diri sampean datang ke istana tanpa diundang. Pun begitu para Pandawa 5 maupun istana Indraprasta bersifat siang malam terbuka buat keluarga Dawala maupun Dawala pribadi. Ada apa udah datang ini ke istana Indraprasta udah? Udah biasa-biasanya diri sampean datang ke istana Indraprasta. Ya kasih tahu maksud dan tujuan diri sampean. Jadi begini juragan, pertama atau saya nyampein salam dari Bapak, mudah-mudahan para Pandawa 5 juga pada sehat, pada berkah, pada selamat. Terima kasih Dawala. Yang kedua, makanya saya datang di hadapan Juragan Prabu, kebetulan ini lagi pada kumpul. Saya mau minta surat izin mendirikan keramaian Dawala. Belum boleh hebat, sebab ini suasananya belum aman benar. Ya kecuali kali Dawala pakai aturan, pakai yang disebut protokol kali. Sorry. Jadi begini juragan, saya minta izin nama juragan bukan soal mendirikan keramaian. Saya minta surat izin perjalanan juragan. Perjalanan apa Dawala? Saya terasa hidup miskin, nggak berhenti. Langsat, nggak ngasoh. Kalau ingat lebaran kemarin mau busuk orang-orang menang 2 setel, yang 3 setel, semua 3 lebaran nggak saling. Ya cerita dulu atau ada namanya sedih kalau udah cerita. Duit saya nggak megang, biasanya saya dapat pesangon ini mau boro-boro saya pimpinan gerada belangsa. Habis bagaimana nasib saya? Maksud diri sampean apa mau minta bantuan ke istana, ke Pandawa 5? Bukan juragan, tadi saya bilang saya minta surat izin. Emangnya Dawala mau kemana?
Saya mau kekayangan jagat Suralaya juragan, sebab apa yang menjadi pimpinan alam dunia maupun alam kayangan Pramesti Betara Guru. Kali Pramesti Betara Guru bisa merubah nasib saya, nggak sanggup saya miskin terus begini. Boro-boro kredit motor sama tigang kredit radio kecabut. Menas rasanya kalau mikirin nasib saya, bagaimana saya mau dapat jodoh. Boro-boro demenan, boro-boro perempuan saudara nanya saya rada ogah, dengan orang susah mau boro-boro di akhirat, di dunia udah diseksa. Kuat saudara lagi pada kumpul, saya lewat udah kayak kedebongnya anjing. Kerasa banget man, orang susah mau boro-boro sifat meminjam duit pakai kondangan, dengan lain ditanya kita mah kagak. Padahal mah kita mau kondangan sengaja. Kalau yang lain yang pangkatnya tinggi, yang rada kaya mah pisang kecil ditukar dengan gedean, giliran saya mah pisang yang gede dipindahin sama jeruk asem. Tahu itu jeruk kecil-kecil begitu, jangan-jangan sekotaknya tidak 14.000. Asal saya gigit asem, padahal itu jeruk. Ya gitunya masih mengenyalain orang lain, kali emang nasib saya kudu berubah. Ya udahlah, dawala. Apa kuat orang-orang tibang palanya aja yang kelihatan disebutin nama sinden, semua apa di depan sinden juga disebut. Sinden dia tahu orang sinden punya duit. Kalau gua kasih tahu masih kagak dipanggil aja. Padahal mah panjang udah berbilang ada si udel busuk udah mau disebut, takut dia nyawer si dawa. Jadi maksud diri sampean Saya mau kekayangan jagat Suralaya juragan, cuman saya minta izin dulu sama juragan. dawala ya rasa diri aku, jangan diri sampean berangkat kekayangan dan sebab apa nemuin Pramesti Betara Guru tiada aturannya. Lagi nggak sembarangan orang bisa ke sorga, nggak sembarangan orang bisa kekayangan. Maksud juragan Cuma yang hatinya bersih, yang perbuatannya benar, yang dekat pada yang maha kuasa, yang ibadahnya rajin, itu yang bisa ke sorga, yang bisa kekayangan jagat Suralaya. sama begini juragan, kali hati saya kotor ya pun benar kata bapak, yang namanya hidup di alam dunia mah kita bisa benar kalau emang ketemu, bisa benar, bisa jujur kalau emang kita ada. Kalau kita nggak benar, kalau kita nggak ada, kita nggak punya, apa kita benar terus daripada mati nggak makan, memian kita jahat juragan. Kali saya udah ketemu sama Pramesti Betara Guru, nyesak mulu dari sononya mah. Ya gitunya mau berupa jelek begitu, mau sapanya mau ngenes. ya orang mau jelek mau cakep ya, kalau lagi sedih juragan. Ya terima kasih. Ya begini juragan, saya meminta izin sama juragan, dikasih izin ya tuh syukur, nggak dikasih izin yang murung saya berangkatnya juga udah nggak kesalahan. Dan sebab apa? Sebab saya udah minta izin sama juragan. Jangan dawala. Ya kalau kata Arjuna jangan ya jangan. Saya mah pokoknya yang jelas juragan diizinin atau syukur nggak ini. Nggak ngerti diri sampean.
jangan diri sampean lanjutkan perjalanan diri sampean, sebab bukan perames di Batara Guru yang akan menghukum diri sampean, tapi para Pandawa 5 yang bakal menghukum diri sampean. Dawala busuk masih mekalunya yang jelek, berarti bang orang minta izin ditabok. Boro-boro saya minta bantuan, apaan saya minta izin, yang namanya minta izin matu diizinin ya syukur, nggak diizinin ya murun saya udah nggak kesalahan, udah datang ke pemerintah mah. Jangan mentang-mentang saya rakyat jelata juragan enteng tangan begitu juragan, jangan rumah sakit jadi pangkat tinggi, kedudukan kita tinggi, harta kita berlimpah, tapi di hadapan yang maha kuasa semuanya haknya sama, semua kedudukannya sama. Jadi maksud diri sampean pasal berapa dah saya mau nanya sama juragan yang kira-kira orang minta izin yang ditabok? Yang jelas diri sampean jangan kekayangan jagat Suralaya. Kalau saya nggak kekayangan, kalau saya berangkat juga kekayangan, juragan mau apa? Benar-benar kurang ajar diri sampean. Yang jelas diri sampean bakal ditangkap pada pemerintah negara Amarta. Coba-coba tangkap. Kalau gitu diri sampean bener-bener nantang, berani diri sampean pada Arjuna. Ora wani geuning obah, juragan lanang kula lanang, juragan mangan nasi kula mangan nasi, sialan bener awasi jangan sampai terjadi apa-apa pada si Dawala. Layarilah, jangan nurutin emosi, jangan kita pandang si Dawala, tapi kita pandang Dewa Semar. Wajah Arjuna tahan amarah diri sampai lagi permisi kapal ya turcakan itu benasihatin aja maka keterlaluan bener nasib. Tibang orang minta izin ditampol, boro-boro diongkosin. Gitunya mah begini mah, ada ya diriku gue rawatin, enggak ya taruh mati juga di dunia gue belangsak terus. Kali di akhirat mah gue ketemu sama senang, sebab katanya man di akhirat mah apalagi di sorga mah gak ada nenek-nenek, semuanya cakep, semuanya bidadari, semuanya muda, yang tua muda dipermak. Dawala iya kalau memang diri sampean maksa bakal ditangkap pada diri aku. Coba-coba kalau menjuragan bisa teman juragan.
Gua nemu peci sekarang mama. Lagi berantem ya sempat temukan ngambil peci. Gua lagi berantem ya ada peci, gua pungut aja. Kita cuma sekarang gua udah mulai ngejalanin. Ngapain lagi atau kita hidup di alam dunia selain daripada ibadah ya mah. Kita turutin aturan pemerintah. Sekarang aturan pemerintah pertama jaga jarak. Yang kedua cuci tangan. Yang ketiga pakai masker. Tuh lihat panjang tuh, semuanya dia lihat mulutnya udah ceremot makanin kue. Masker corona tuh masih ada man, jangan yang namanya corona kita takutin banget juga jangan, tapi penting kita ngejaga jangan sampai kejangkit penyakit. Udah puluhan ribu mayat yang bergelimpangan di alam dunia ini gara-gara si corona. Gara-gara corona mah mobil gua GP mau kecabut, untung ngejual warisan. Apa tuh? Ya orang nggak boleh keluar rumah, ya bagaimana bini nggak mau bunting mulu, dikit-dikit itu yang dicocol, dikit-dikit itu yang dicocol, usaha kagak. Sama ini man, selama corona bini galak sama laki, tibang disuruh nyeduh kopi gimana nyentak. Set juragan ngeluarin keris, dawala saya juragan tahan aku punya keris pancaroba, buset mang keris sampai melengkung ya kita yang takut kan melengkung mana lancip ongko bismillahirrohmanirrohim Allahumma lakasumtuk wah doa buka puasa Allahumma barik lana pima apa doa teh gegares mulu sih. Tahan aku punya keris ya, saya maaf tadi saya bilang jangan hidup mati sesiap di negara masa. Ngalah hongko itu keris ya gitu cuma bagian kalau emang takdir gue kudu mati ya murun mati man, kalau gue emang mati bayarin mobil gue ninggal 15 bulan lagi. Tahan aja teh nantang aja dari belakang kali. Apa pret ya orang kagak salah mah kita jangan takut mah, takut karena salah berani kita benar juragan kasih izin saya bukan timbang kekayangan lagi, kalau bisa ini negara saya rampas dari tangan Prabu Dharma Kusuma. Ada apa masih kurang aja. Baik anak Gatot Kaca Satria Pringkandani, coba segera datang di hadapan diri paman butuh tenaga maupun bantuan dari sampai. Gatot Kaca dipanggil pada Arjuna bisa dapat dengar sebab punya ajian sabda pangrunu, sabda ucapan pangro pengedengaran sampai Gatot Kaca di hadapan Arjuna Satria Penengah Pandawa. Paman, kalau mau menghadap di hadapan paman Dipati Arjuna, segera anak paman butuh bantuan maupun tenaga anak. Paman rasa cuma Gatot Kaca yang bisa menjaga kemauan si Dawala
yang udah mulai kurang waras menurut diri paman. Ampura diri kaula paman, duduk dulu kasep katut kaca. Gatut kaca lima putra yang mengadat satria pengganani ya satria pengganani makanya anak dipanggil pada diri paman sehubungan niat dawala yang ingin menuntut Pramesti Batara Guru yang bakal datang ke kayangan jagat Suralaya. Kalau sampai kejadian dawala datang ke kayangan, tentu kita yang bakal disalahkan pada Pramesti Batara Guru. Dan sebabnya sembarangan orang bisa ke kayangan jagat Suralaya. Jadi di mana ada si dawala paman? Pasti bakal datang ini di hadapan diri anak. Kalau gitu diri kalau permisi bakal menemui dawala dari sisi bangsa. Ya kalau nggak bisa diajak ke sawara tangkap pada diri anak siapa permisi tangkap si dawala kalau bunuh si dawala. Ada apa yang datang di hadapan Gatut Kaca? Ini urusan Eyang, sebab yang dituntut Eyang bukan Gatut Kaca. Maksudnya yang ya anak mundur nanti Eyang yang bakal memusi dawala. Maka aku yang ngapura di kaulah. Ya, dawala busuk, alhamdulillah ketemu sama mama.
sama-sama dawala. Tadinya saya mau ke Kayangan mang, ya cuman saya lagi nyari ongkos dulu. Ya nggak usah dawala. Jadi makanya diri sampean ke Kayangan yang udah tahu maksudnya ya, yang namanya hidup di alam dunia mejodoh umur milik rezeki akuran yang kuasa. Kita boleh merubah nasib diri kita. Dan sebab apa? Yang maha kuasa nggak bakal merubah nasib kita kalau kita nggak berusaha merubahnya sendiri. Tapi takdir nggak bisa dirubah. Takdir mah ketentuan dari yang maha kuasa. Jangan lagi yang belum ada, yang udah ada juga kalau emang takdirnya kudu sengsara, kudu susah mah ada aja yang jalan jadi habis. Yang penting mah kita nerimai pada yang maha kuasa, kita syukuri hidup ini, jangan lihat ke atas satu hidup. Sebab apa melihat ke atas saja kalau nggak ada lubang, coba kalau ada lubang. Emang itu yang saya mau, ada lubang. Maksudnya itu mah istilah. Kalau lubang yang satu, coba kalau lubang di tanah, kata saya lubang anu. Kalau lubang anu mengarah anu, anunya anu. Coba itu. Dari omongan tinggal lebih dari anu. Ini maksud mana? Ya kalau memang merubah nasib diri sampean mungkin bisa, yang penting diri sampean rajin. Sebab apa? Nggak ada duit yang balak jatuh di depan kita, mau gede mau kecil juga kita kudu usaha, kudu ikhtiar. Sebab apa? Syariatnya dari diri kita, hakikatnya dari yang maha kuasa. Tapi nasib takdir yang nggak bisa dirubah. Saya mah begini, kalau emang mamang nggak bisa ngerubah nasib saya, takdir saya, mendingan mamang berhenti jadi dewa. Biarin saya jadi dewa. Buat apaan mamang seucapnya tak suci demetu kalau ucapannya kagak manjur, kalau ucapannya kagak ada buktinya. Ya kan tadi paman bilang ini mah takdir dari yang maha kuasa. Takdir nggak bisa dipungkir dawala. Kalau boro-boro sifatnya keadaan umur, kalau emang katanya maha kuasa kudu habis ya habis. Oh jadi mamang datang kemari tidak mau nasihatin saya, ya habis mau pergi mana coba? Wah ngajakin berantem ini sama mamang. Iya, saya mau begini, emang nasihat dari yang punya rumah jam 5 kudu berhenti, sebelum jam 5 mau berhenti. Itu mah terserah diri sampean. Yang penting mah paman udah ngasih tahu. Kalau gitu hidup atau diri saya syukur, mati diri saya lawan pames di Batara Guru saya ikhlas. Rama jangan dibelain aja yang begini mah. Semuanya juga sayang, semuanya juga kasihan sama saudara, semuanya juga sayang sama anak sama cucu, tapi bukan begini caranya. Lah dewa kan lu gue dikatain Rama, emang gue apa mau yang lu? Bukan yang ada di diri sampean, yang ada di dalam diri sampean. Wah Rama jangan dibelain terus dewa. Tadinya mesian sama cucu bilang sampai emang udah nasib nanti engkong bawain sepeda kiping 3. Kalau itu juga rasa penasaran. Jangan lupa setel malam minggu Radio Irma 91,6 FM sama subscribe, bukan anaknya tinggal Rama-Rama yang bakal. Emang yang begini tibang lagi dibelain. Wah agak ada temennya pisan gue loh. Para hadirin sekalian, saya minta maaf karena memang waktunya dikasih waktu sampai jam 11, suasana juga masih kayak gini. Kita berdoa bareng-bareng supaya corona bisa jadi hilang. Jangan lupa patuhi protokol pemerintah, jaga jarak, cuci tangan, biar nggak mau makan cuci tangan.
terus pakai masker ya lo ya. Cerita kami cukupkan sampai di sini. Bang Penitik Sinebaran Sari-Sari Wilayah Topik Al Hidayah tutup pulang Sigotaka.